كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, kekecewaan yang masih wajar, maka yakinlah Allah gak akan pernah ngecewain kita. Kadang kita bahkan bisa kecewa kepada orang tua kita sendiri. Kadang seorang ayah, ibu kecewa kepada anaknya. Kadang saudara kecewa kepada saudara, adik kakaknya. Itu hal yang wajar, itu manusiawi. Tapi Allah gak pernah ngecewain hambanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pernah dibenci sama orang tanpa alasan? Pasti pernah. Pernah membenci orang lain tanpa alasan? Mungkin pernah. Tapi Allah gak. Allah gak pernah ninggalin kamu, wahai hambaku, kata Allah. Aku gak pernah ninggalin kamu. Apa buktinya? Kalau kita mau lihat-lihat nih masa lalu kita, teman-teman, ketika kita bikin dosa aja Allah gak ninggalin kita, coba. Apalagi ketika kita taat. Ketika kita bikin dosa, kita gak sholat, kita banyak maksiat, kita sombong, kita ingkar, kita nggak ngerti agama, kita menjauh dari kebaikan, Allah nggak ninggalin kita, masih ditolong. Apa buktinya? Buktinya sekarang kita bisa hijrah. Siapa yang bikin kita hijrah kalau bukan Allah? Buktinya kita akhirnya sadar untuk taubat. Siapa yang menyadarkan kita kalau bukan Allah? Kok telat banget sih Ustaz dia sadarin? Enggak, dari sejak kita bikin dosa tuh Allah udah menyadarkan kita. Kita aja yang keras kepala, menolak peringatan dari Allah, menolak nasihat dari Allah, sering datang kepada kita. Tapi Allah nggak pernah meninggalkan kita. Padahal kita dosanya tuh cukup banyak, nggak ditinggalin sama Allah. Udah banyak dosa masih dipanggil sama Allah, dipanggil loh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Manggilnya lembut lah gitu. Kalau ayah manggil anaknya dengan bahasa lembut, ya bunayya. Kalau anak memanggil ayahnya dengan lembut, ya abati. Kalau anak memanggil ibunya dengan lembut, ya ummati. Sekarang Allah memanggil hambanya. Kalau hamba memanggil Allah dengan lembut, ya Rabbi. Sekarang Allah memanggil kita, ya abdi. Kalau jamak, ya ibadi. Padahal kita banyak dosa, tapi Allah masih bilang, ya ibadi. Bukan bilang, ya ayuhan nas. Enggak. Padahal banyak dosa kan? Allah cuma bilang, manusia, makhluk, kamu, bisa aja gitu kan ya? Allah enggak bilang, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas dan merugikan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Yang banyak dosa. Kenapa Allah enggak terus terang aja bilang, wahai hambaku yang banyak dosa? Allah menjaga perasaan kita. Udah banyak dosa, masih dijaga perasaannya, coba. Dalam teks Allah kepada kita. Ketika ibaratnya kalau ini adalah sebuah japrian. Jadi ada orang yang kita pernah salah sama orang, sehari, 2 hari, sebulan, setahun, bertahun-tahun, kita banyak salah sama dia, tapi dia masih ngejapri kita dengan panggilan yang akrab antara dia dengan kita, dan dia nggak nyebut dosa-dosa kita sama sekali. Dia nggak bilang, kamu kan emang banyak dosa kan sama aku selama ini, kamu kan pernah gini, ini. Enggak, dia nggak ngomong kayak gitu. Friend, bro, bahasa-bahasa yang akrab antara kita dengan dia. Enggak sama sekali ngomongin dosa. Ada nggak orang kayak gitu? Nggak ada. Allah, udahlah kita banyak dosa, udahlah kita sombong banget, udahlah kita sering mengabaikan Allah, Allah sering nggak kita waro, tapi begitu sesekali Allah manggil kita, panggilannya lembut, jaga perasaan lagi. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas. Gitu doang bahasanya. Bukan hamba-hambaku yang hina, hamba-hambaku yang kotor, hamba-hambaku yang pernah berzina, hamba-hambaku yang pernah membunuh, hamba-hambaku yang enggak, yang melampaui batas. Bahasa yang elegan. Tidakkah kita belajar dari Al-Quran? Al-Quran itu teks yang sangat elegan. Hadis, teks yang sangat elegan. Sejak kapan komen kita tidak lagi berkiblat kepada Al-Quran dan hadis? Kita mengaku pembaca Al-Quran, tapi kita komennya tidak Qurani. Kita mengaku mempelajari hadis, tapi komen kita tidak nyunnah. Arti nyunnah gak elegan seperti Nabi. Pernahkah Nabi menggunakan istilah-istilah yang tidak baik untuk orang lain? Sampai Nabi mengatakan apa? Kalau ada budak perempuan kalian berbuat zina, maka cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Cambuk itu bagian dari
hak agama, nggak boleh diabaikan, itu hak agama, bagian dari keadilan hukum. Cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Lalu kalau dia berzina lagi 2 kali, maka cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Kalau dia berzina lagi sampai 3 kali, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali, murah, tapi jangan cela dia. Coba, tetap nggak boleh mencela. Terus apakah kita merasa lebih layak daripada Rasulullah untuk mencela orang lain hanya gara-gara berbeda partai, hanya gara-gara berbeda pandangan politik, hanya gara-gara beda mazhab dalam fikih, hanya gara-gara beda geng? Di mana Al-Quran dan Sunnah? Di mana Al-Quran dengan teks elegannya? Di mana Sunnah dengan teks elegannya? Kita mengaku Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kita mengaku sebagai ahlinya. Ahlinya apa? Ahlus Sunnah, yang paling berpegang dengan Sunnah. Di mana elegannya? Bukankah Nabi itu terkenal dengan tabligh? Apa arti tabligh? Kemampuan berkomunikasi yang paling baik. Sehingga ketika Nabi bicara, semua orang ngerasa nyaman dengan ucapan Nabi. Soal diterima atau ditolak itu masalah egonya, tapi nyaman pasti nyaman dengan mendengar ucapan Nabi. Sehingga Allah mengajarkan kita, bahkan kepada orang yang udah ngecewain Allah, Allah masih bilang, ya ibadi. Sampai ketika Nabi Musa mau ketemu Jibril, Allah tahu banget Musa, karena Musa orangnya, karena beliau adalah orang yang gagah, karena beliau adalah orang yang terbiasa bicara belak-belakan, beda dengan Harun. Musa dan Harun ini 2 karakter yang berbeda. Harun diplomatis, kalau Musa dia apa adanya karakternya. Karena Allah tahu kayak gitu, akhirnya Allah bilang, wa qula lahu qawlan layyinan. Nanti kalau ketemu Firaun, jangan lupa ya, ngomongnya pelan-pelan aja, kata Allah. Layyin, yang lembut, yang santun, jangan marah-marah. Ketemu siapa? Firaun. Apakah kita lebih rendah daripada Firaun sehingga kita layak untuk dimarahi atau kita memarahi orang lain? Apakah teman kita hanya beda masalah sepele, dia lebih jelek dari Firaun? Enggak. Kalau ke Firaun aja dibilang qula lahu qawlan layyinan, lalu siapa yang kita ajak bicara? Sejak kapan istri kita boleh kita sebut dengan ucapan yang buruk? Sejak kapan suami kita boleh kita sebut dengan ucapan yang buruk? Sejak kapan ulama kita boleh kita panggil dengan ucapan yang buruk? Bahkan menyebut kata si saja tidak pantas untuk ulama atau orang yang berdakwah. Apakah dia lebih rendah daripada Firaun hanya gara-gara beda mazhab dan persepsi tentang masalah agama? Tidak. Jadi Allah kepada orang yang marah, kepada orang yang mengecewakan Allah aja Allah bilang ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Terus gimana tuh dengan Abu Lahab? Hanya Allah yang tahu siapa yang layak digituin. Nabi aja nggak tahu. Nabi ketika turun ayat baru dibacain. Nggak Nabi duluan kan yang memanggil, dia Abu Jahal. Enggak, Allah yang nyuruh. Dia Abu Lahab, Allah yang nyuruh, tabban. Tapi kalau yang lain Nabi enggak. Bahkan orang munafik aja dirahasiain namanya sama Nabi. Coba, yang tahu nama-nama orang munafik siapa? Huzaifah ibn Yaman, sahibus sirri Rasulillah. Dialah yang menjaga rahasia Nabi, Huzaifah ibn Yaman. Nabi nggak ngasih tahu nama-nama orang munafik terus diposting, dirilis di media sosial biar semua orang tahu nih munafik ya, nih munafik, nih munafik. Enggak, kenapa? Karena Nabi tidak mau mencela orang lain. Cukup Huzaifah aja yang tahu. Kenapa? Biar nanti kalau ada apa-apa Huzaifah bisa mengambil sikap. Sampai Umar aja nanya ke Huzaifah, ya Huzaifah, kan Nabi ngasih tahu kepada kamu siapa daftar orang munafik. Kira-kira boleh nggak saya tanya satu hal? Apa Umar? Saya termasuk nggak di antara mereka? Umar aja khawatir. Saya termasuk nggak saya di antara orang munafik? Huzaifah tersenyum. Karena Huzaifah respect banget sama Umar dan pastinya Umar bukan orang munafik. Huzaifah nanya, karena itu bukan rahasia kan? Enggak, wahai Umar, kamu nggak termasuk munafik lah. Alhamdulillah ya Allah. Gitu, dan itu bukan basa-basi teman-teman, bukan pencitraan. Kalau kita berada di posisi Umar nggak akan nanya kan? Kepedean banget kan kita, kegeeran. Masa sih gua munafik? Kayaknya nggak banget deh. Gitu kan ya? Umar, sekelas Umar bin Khattab, orang nomor 2 di sisi Rasulullah setelah Abu Bakar, itu masih ragu, saya munafik nggak ya? Huzaifah, saya termasuk nggak? Kata Huzaifah, enggak wahai Umar, kamu nggak termasuk lah. Kata Umar, kalau gitu di antara pejabat saya ada nggak? Nah, kata Huzaifah, ada sih. Yang mana? Rahasia. Nabi suruh saya menjaga rahasia, saya nggak akan ngebocorin. Ya udah deh, kalau gitu ntar saya juga tahu lah. Gimana caranya? Kalau ada pejabat Umar yang meninggal,
Umar nggak akan datang mensolati dia kalau nggak ngelihat Huzaifah datang mensolati dia. Kalau Huzaifah nggak mensolati, oh berarti dia tuh emang munafik. Jadi caranya nunggu Huzaifah ibn Yaman sampai Huzaifah wafat, baru nggak bisa lagi kedeteksi mana orang munafik. Sehingga di zaman sekarang tiba-tiba kita mengklaim orang lain munafik, tapi kalau kita mengatakan itu sifat nifak, ya munafik sama nifak beda teman-teman. Munafik itu orangnya, nifak itu sifatnya. Jadi tanda-tanda kemunafikan, tapi orangnya belum tentu disebut munafik. Tanda-tanda artinya jangan sampai kita mirip dengan tanda-tanda itu gitu. Makanya Allah bilang, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat aku, kata Allah. Kepada siapa? Pendosa yang merasa, aduh kayaknya dosa saya udah kebanyakan nih, gak akan diampuni. Kata Allah, kenapa kamu berpikir kayak gitu sama aku? Kamu hambaku, walaupun kamu banyak dosa, aku tidak akan pernah mempersulit kamu untuk dapat ampunan. Jangan putus asa, minta ampun lagi. Ya Allah, dosa saya tuh sebanyak langit dan bumi. La ubali, kata Allah, aku gak peduli berapa banyak dosa kamu. Coba sebaik apa Allah. Ya Allah, dulu kan saya sering nge-reject engkau panggil saya sehari 5 kali, saya reject. Kalau dipanggil sama atasan, saya datang. Dipanggil sama pacar, bukan datang lagi, lari. Kalau engkau yang panggil, saya abaikan ya Allah. Gak apa-apa, kata Allah. Coba, kurang pemaaf apa? Sehari 5 kali Allah manggil kita, teman-teman. Ngajak ketemuan. Gimana bahasa Allah ngajak ketemuan? Hayya 'alas shalah. Hambaku, ketemuan yuk. Kalau bahasa kita kan, bahasa resminya apa? Mari kita sholat. Sholat itu artinya apa? Ketemu Allah kan? Kalau kalian seolah-olah kalian melihat Allah, kalau tidak melihat seolah kalian yakinlah Allah melihat, ketemuan gitu. Allah ngajak ketemuan. Bahasanya kalau diterjemahin selama ini resmi. Saya lebih senang menerjemahkan bahasa daily kita lah. Arti hayya 'alas shalah dalam keseharian kita, yuk ketemuan yuk. Allah ngajak kita ketemuan. Padahal kita yang butuh Allah, Allah nggak butuh kita, tapi Allah yang ngajak kita ketemuan. Hayya 'alas shalah. Yuk ketemuan yuk, Allah panggil. Lembut lagi panggilannya, kecuali muazinnya lagi ngambek. Tapi paling lembut tuh muazin habis diputusin ya, itu lembut banget. Baru diputusin azan. Hayya 'alal falah. Azan paling baper tuh habis diputusin. Allah manggil kita, terus apa yang buat kita berat langkah? Menunda-nunda panggilan Allah. Allah ngajak ketemuan kita kayak gak datang gitu, kayak berat banget. Apa? Takut kita yang harus bayarin. Allah bilang, hayya 'alal falah. Tenang aja, aku yang bayarin. Kalau bahasa kita, falah itu apa? Untung, kamu gak bakalan rugi, tenang aja. Gak, kamu kok yang bayarin, aku yang traktir, aku yang kasih kerjaan, aku. Tapi kalau misalnya kamu ninggalin sesuatu terus rugi, aku ganti kok. Jadi Allah ngejanjiin kita gak bakalan rugi dengan ketemuan sama Allah, kan gitu kan ya? Hambaku ketemuan yuk. Aduh ya Allah, ada kerjaan, gak apa-apa, nanti aku bujuk atasan kamu supaya gak marah, kata Allah. Aduh ya Allah, ini lagi banyak pembeli nih, gak apa-apa, nanti berapa aku ganti. Aduh ya Allah, di situ mah mahal, biar saya yang bayar. Aduh ya Allah, apapun alasan kita karena kita takut rugi, Allah bilang gak apa-apa, ketemuan aja. Hayya 'alal falah, kamu pasti untung. Alasannya apa lagi coba? Allah ngajak ketemuan, Allah ngejamin kita gak bakalan rugi. Jadi kalau bahasa kita, hambaku ketemuan yuk, gak usah khawatir, aku yang bayarin. Oh ada kerjaan ya, ntar aku gantiin. Oh ada pelanggan ya, ntar aku tambahin rezeki kamu. Terus apa alasan kita gak datang? 5 kali sehari Allah panggil. Padahal dibuka dan ditutup dengan kata-kata Allahu Akbar, Allah yang paling agung. Tapi manggil kita, harusnya kan kita yang begging ke Allah ya, Allah ketemuan dong please. Harusnya kan kita kan ya, harusnya kita bilang Allah hayya 'alas shalah, yuk sini ketemuan sama saya, kan harusnya gitu kan. Kita ke Allah, ya Rabbi. Enggak, Allah yang manggilin kita. Ini agak-agak unik nih. Yang butuh siapa? Yang ngajak siapa, kan gitu. Padahal Allah nggak butuh kita, ghaniyun 'anil alamin. Allah nggak butuh sama sekali. Kita kufur serentak semuanya, itu nggak ngurangin kebesaran Allah. Walaupun ibu kita baik-baik ke kita, wajar. Karena sayang plus berharap suatu saat kita jadi anak yang berbakti, anak yang ngedoain orang tua, anak yang nanti akan menjaga orang tua, kan gitu kan. Sayang plus ada harapan. Tapi kalau Allah sayang doang, nggak pakai ada harapan-harapan apapun.
Cuman kasihan aja sama kita, sayang aja sama kita, nggak mau kita rugi, nggak mau kita celaka, nggak mau kita hina. Allah sayang gitu doang sama kita. Hayya 'alas shalah, udah dipanggil kita reject. Ya Allah, Allah kan sering manggil saya tapi saya reject. Nggak apa-apa kata Allah. Ya Allah, saya pernah selingkuh loh. Nyelingkuhin Allah, maksud nyelingkuhin Allah, menduakan Allah, mentigakan Allah, mengempatkan Allah. Selingkuh kan? Gimana perasaan kita kalau diselingkuhin? Mau nggak manggil-manggil? Ketemuan yuk. Tapi kan aku pernah nyelingkuhin kamu. Oh ya? Wah. Bisa. Kalau ketahuan selingkuh gimana? Nggak akan dimaafin lagi seumur hidup. Sampai bukan cuma di dunia, dunia akhirat. Kalau selingkuh, Allah kita selingkuhin tuh sering. Allah yang kasih nikmat, terima kasihnya ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita persembahannya ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita sujudkan jidat kita ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita ngaku Tuhannya bukan dia. Bukankah ini bagian dari kita menduakan, mentigakan dalam konsep Islam? Dalam konsep Islam, kita memperlakukan Allah kayak gitu. Apakah Allah marah? Enggak. Kecuali kita wafat dalam keadaan kayak gitu, baru nggak diampuni. Tapi kalau belum wafat, apapun dosa kita, jangan putus asa hambaku, minta ampun, kata Allah. Minta ampun di sini. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Gak ada yang enggak. Ya Allah, dosa saya tuh langit dan bumi. Aku tidak peduli. La ubali. Aku gak peduli. Ya Allah, saya pernah gini. La ubali. Ya Allah, saya pernah gitu. La ubali. Saya gak peduli. Saya gak peduli. Gak peduli. Gak peduli. Yang penting kamu minta ampun. Ya. Berapa kali bilang astagfirullah? Cuma sekali. Cukup. Sekali doang mengampuni semua dosa-dosa kita di masa lalu yang bertahun-tahun lamanya. Kurang apa? Baiknya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dalam berbuat dosa aja Allah nggak ninggalin kita, apalagi ketika kita taat. Terus kalau berbuat dosa aja Allah masih sayang sama kita, gimana kalau kita taat kira-kira? Maka apa yang membuat kita khawatir untuk taat sama Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk memilih pilihan Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk sujud kepada Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk menyebut nama Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk berdoa kepada Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk tetap istiqomah di jalan Allah? Apa? Takut ditinggalin sama Allah? Dulu dosa aja nggak ditinggalin, apalagi sekarang berpahala. Dulu maksiat aja Allah nggak ninggalin, apalagi sekarang taat. Terus apa masalah kita? Bukti Allah nggak ninggalin kita, sampai sekarang kita masih hidup, sampai sekarang kita masih sehat, sampai sekarang kita masih punya keluarga, sampai sekarang kita dikasih hidayah lagi tuh. Berarti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu gak pernah ninggalin kamu, hambaku. Ini dalam konteks kita. Kalau dalam konteks Nabi, karena beliau tidak pernah berbuat dosa, maksud tidak pernah meninggalkan tuh Allah selalu ngebimbing Nabi, selalu mencukupkan kebutuhan Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dalam konteks kita, dalam kita bikin dosa aja Allah gak ninggalin kita. Mungkin sebagian teman-teman pernah ngerasa hampir celaka gara-gara dosa kan ya? Gara-gara tawuran, gara-gara perang antar geng, gara-gara narkoba, gara-gara maling, gara-gara apa, rampok. Mungkin pernah, termasuk dulu kan pernah tampil di sini juga seorang sahabat kita yang pernah ngerampok, udah gitu ketangkap sama warga masa, diikat, disiramin bensin, udah dinyalain tuh korek tuh, tinggal dilempar aja udah kebakar hidup-hidup. Di detik-detik itu, injury time, tiba-tiba datang aparat, tiba-tiba datang polisi, akhirnya dia selamat masuk penjara. Di penjara dia belajar Islam, hijrah, taubat, alhamdulillah sekarang udah berubah. Dan bukankah banyak orang yang mengalami pengalaman kayak gitu? Siapa yang telah menyelamatkan dia? Siapa yang menahan tangan orang yang memegang korek api tadi untuk tidak langsung melempar? Siapa yang telah menjadikan aparat berwajib datang dengan waktu yang tepat? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Harusnya kalau mau hitung-hitungan nih, gara-gara riba mungkin kita tuh udah celaka dari dulu. Tapi nggak celaka, cuman susah doang. Ya susah kita sendiri yang cari kan ya. Tapi celaka enggak. Allah tahan supaya nggak kita celaka, dan Allah tahan supaya kita segera taubat, supaya nggak nambah lagi. Mungkin kalau kita nambah lagi udah celaka nih. Alhamdulillah kita dapat hidayah. Ya udah segitu aja deh hutang kita 100 M. Kalau nggak dikasih hidayah mungkin 1 triliun. Karena 1 triliun juga kalau dimasukin ke perut manusia itu nggak bikin dia kenyang kan?
Bukankah kata Nabi, kalaupun dimasukin langit dan bumi ke perut manusia nggak bikin dia kenyang karena hawa nafsunya? Jadi karena Allah beri kita hidayah, ya udah deh cukup 100 M aja. Sekarang kamu tinggal mikirin gimana ngelunasin hutang-hutang kamu, bukan terpuruk sampai sekian ratus M. Allah tetap menyelamatkan kita, teman-teman. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekarang kita belajar, bisa nggak ketika kita sepi, ketika kita sendiri, kita tetap merasa ada yang nemenin. Ini yang kita coba pelajari. Al-unsu billah, kalau dalam bahasa pesantrennya. Apa arti al-unsu billah? Berduaan sama Allah. Al-unsu billah, berduaan sama Allah. Bisa nggak kita? Coba latih deh berduaan sama Allah. Salah satu cara melatih berduaan dengan Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun, bangun. Coba kamu berdiri di malam hari. Kenapa? Karena inna nasyiatal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Lebih berasa kalau malam tuh. Di situ kita melatih al-unsu billah. Sehingga kalau orang udah sukses melatih al-unsu billah, berduaan dengan Allah, dia mau kemana aja nggak gampang baperan ketika ditinggalkan orang lain, ketika dicuekin, ketika diabaikan, ketika. Enggak, kenapa? La tahzan, innallah ma'ana. Gak usah khawatir, gak usah sedih, ada Allah. Itu nggak akan berasa, teman-teman, kalau Allah itu nggak berarti dalam diri kita. Ya sih, tapi kurang. Katanya hasbunallah, tapi kok kurang? Nah, kita latih. Latihannya apa? Salah satunya dengan malam berdiri. Kalau nggak hafal banyak ayat, buka. Boleh Ustaz baca Quran? Sebagian besar ulama mengatakan kalau sholat sunnah boleh. Saya mengambil pendapat itu. Buka, kita baca. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ulangi lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ingat, tadi kata Ustaz Hanan maksudnya ini. Ingat lagi materi-materi ini. Ya, dulu waktu saya banyak dosa, Allah nggak ninggalin saya. Masa sekarang ditinggalin? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dulu saya banyak dosa, Allah nggak ninggalin. Masa sekarang setelah saya hijrah ditinggalin? Ma wadda. Ulang-ulang ayat itu. Itu cara kita ngelatih berduaan dengan Allah, romantis sama Allah. Kalau bahasa sosmednya ngejapri Allah. Bukan sekedar rame. Kita ada ibadah sifatnya kolosal, sholat berjamaah. Ada ibadah yang sifatnya personal touch, privasi banget, cuman berdua dengan Allah aja. Qiyam malam hari, duduk tilawah. Atau habis subuh, latihan yang lebih ringan lagi habis subuh. Atau duha. Karena bangunnya mungkin jam 9, oke lah. Walaupun kurang oke sih sebetulnya. Habis subuh, Aisyah itu melatih bukan melatih lagi, mengamalkan berduaan dengan Allah habis subuh. Karena biasanya Aisyah itu kan habis subuh dengan Nabi ya. Habis subuh bantuin Nabi, habis subuh jalan sama Nabi, jalan pagi gitu. Habis subuh ngerjain apa dengan Nabi. Sekarang apa? Habis subuh Nabi udah wafat. Aisyah sendiri, dia kangen sama Rasulullah. Dia kangen dengan suaminya, dia kangen dengan nabinya, dia kangen dengan kekasihnya. Nggak ada, karena udah wafat. Ngapain? Habis subuh Aisyah tilawah satu ayat sampai zuhur. Satu ayat. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Tadabbur, nangis, sujud, doa. Baca lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis lagi, sujud lagi, doa. Faman, gitu aja terus. Dari mulai habis subuh sampai zuhur, satu ayat. Apa arti ayatnya? Ayatnya tentang Allah baik banget sama kita. Dulu kita dalam keadaan tidak paham agama, Allah yang memahamkan kita. Dulu kita berada di tepi jurang neraka, Allah menyelamatkan kita. Dulu kita begini, sekarang begini. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ayatnya bebas, yang mana aja, sesuai dengan kasus atau masalah kita masing-masing. Coba rasain berduaan dengan Allah itu senikmat curhat dengan makhluk. Harusnya lebih sih, tapi latihan gak apa-apa deh.
berduaan dengan Allah itu kayak berduaan dengan pacar halal. Berduaan dengan Allah itu kan kita kalau lagi pengen berduaan sama pacar halal kita, istri atau suami kita, nggak mau diganggu orang ya. Bahkan kalau ketemu orang di kayak lagi makan di kafe, tiba-tiba ketemu teman, itu kayak aduh, kok sekarang sih ketemu dia kan lagi pengen berdua tuh. Terus orang itu nggak paham lah gitu. Wah kebenaran nih, aku satu meja ya, ngeganggu ya. Ada orang kan yang agak-agak nggak pengertian nih. Akhirnya dia duduk bareng kita diem aja, dia heboh sendiri. Nah kita bisa nggak gitu ketika lagi berduaan sama Allah nggak mau diganggu? Ada waktu seperti itu, tapi ada waktunya kita memang dengan makhluk, dengan manusia, hablum minan nas. Tapi ini ada waktunya pengen berduaan aja sama Allah. Sampai Nabi juga ketika mau berduaan sama Allah, Nabi di masjid, nggak di rumah sholatnya. Padahal kalau di rumah bisa aja, tapi beliau ke masjid biar nggak ada yang gangguin. Ini teman-teman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan kalimat yang lain dari surat At-Tuha. Mudah-mudahan satu demi satu ayat yang kita pahami ini bisa jadi fast charging iman kita. Kan fast charging itu nggak butuh panjang-panjang ya, satu ayat langsung ngecas. Nah ini namanya fast charging. Coba nanti diulang ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mudah-mudahan itu bisa bikin kita la tahzan, gak usah khawatir, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik setelah hidayah, artinya setelah kita faham kita bisa mengamalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita kebaikan setiap bertambah ilmu, dan kebaikan itu menjadi bermanfaat